Salam, saudara semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam program Berita Hidup. Salam sehat, salam penuh sukacita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena Dia selalu baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu adalah tempat perteduhan kita turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Dia adalah Allah kita. Saudara yang kekasih, dalam perjumpaan kita kali ini, kita menyatu lagi dalam perenungan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita percaya sebagai firman yang menerangi kehidupan kita. Kita sadar bahwa kita tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Karena itu saudara yang kekasih, sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan, saya mengajak kita, mari kita berdoa meminta pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami merindukan suara-Mu melalui firman-Mu untuk melawat kehidupan kami. Kami sudah siap, berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Saudara yang kekasih, firman Tuhan kali ini saya pilih dari Perjanjian Baru, yaitu surat Yakobus pasal pertama ayat yang kedua. Surat Yakobus pasal pertama ayat yang kedua tertulis seperti berikut ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saya ulangi sekali lagi ayat ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, menjadi orang Kristen tidak berarti kita akan mendapat hak-hak istimewa. Mari kita ingat ini, bahwa menjadi orang Kristen tidak berarti kita akan mendapat hak-hak istimewa. Menjadi orang Kristen tidak berarti hidup kita akan menjadi lebih mudah. Kita tidak akan mengalami kesulitan. Kita tidak akan mengalami tantangan. Tidak seperti itu. Justru saudara, sebaliknya sebagai orang Kristen, kita diminta harus memikul salib. Sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan, barang siapa mengikut aku, dia harus memikul salibnya. Jika demikian saudara, apa yang dikatakan Yakobus dalam suratnya, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini adalah sesuatu hal yang benar. Pencobaan dalam bahasa Yunani adalah peirasmos. Saya ulangi lagi. Pencobaan dalam bahasa Yunani peirasmos, artinya ujian. Tujuan ujian adalah untuk sesuatu yang baik, bukan? Karena itu, kita bisa katakan, benar kalau orang yang mengalami ujian dan kalau dia lulus dalam ujian, pasti dia akan berbahagia. Kalau orang menghadapi pencobaan, dia bisa menghadapi pencobaan dengan kuat, dia bisa melewati pencobaan, maka dia juga disebut orang yang berbahagia. Memang saudara, Allah terkadang membiarkan kita ada dalam ujian. Allah terkadang membiarkan kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Dan itu sama sekali Allah tidak bermaksud supaya kita kalah. Tidak. Justru supaya kita dapat mengalahkan pencobaan
dan di sana kita dapat menjadi kuat. Saudaraku yang kekasih, kalau sampai Allah membiarkan kita jatuh dalam pencobaan, atau kalau sampai Allah membiarkan kita masuk dalam ujian, dan terkadang hal-hal itu membuat kita sampai menangis, maka tentunya Allah punya tujuan. Persoalannya sekarang bagi saudara dan saya, apakah kita percaya kepada Allah saat kita mengalami ujian? Apakah kita percaya kepada Allah saat kita mengalami berbagai-bagai pencobaan? Apakah kita percaya kepada Allah saat kita mengalami tantangan dan kesukaran? Apakah kita masih tetap percaya bahwa Allah itu baik? Allah itu tidak bersikap sewenang-wenang. Allah tidak akan membiarkan kita menjadi celaka atau binasa. Saudara kekasih Tuhan, kalau kita percaya bahwa Allah tetap baik, kalau kita percaya bahwa Allah tidak bersikap sewenang-wenang, kalau kita percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan kita celaka atau binasa, maka justru di situ letak sumber kekuatan bagi saudara dan saya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya kita dapat berbahagia menghadapi pencobaan? Karena Yakobus bilang, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bagaimana kita bisa mengalami kebahagiaan saat kita menghadapi pencobaan? Karena begini saudara, kita bisa mengatakan dengan mudah, ya, kalau kita menghadapi pencobaan, kita harus begini, kita harus begitu. Tetapi saat kita mengalami sendiri akan hal itu, apa yang kita katakan itu tidak mudah. Teori memang gampang saudara, tapi ketika kita mempraktekannya saat kita mengalami sendiri, itu tidak mudah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yakobus menyadari akan hal ini. Karena itu di dalam suratnya pada ayat yang kelima, dia mengatakan kepada kita semua, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah sang sumber hikmat itu. Allah akan memberikan kepada semua orang dengan murah hati, tanpa Allah membangkit-bangkitkan. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Kalau kita kekurangan hikmat, minta kepada Allah. Allah akan memberikan dengan murah hati tanpa dia membangkit-bangkitkan. Beda dengan manusia ya. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, terkadang kita membangkit-bangkitkan. Atau bahasa Kupang bilang, kita ungkit-ungkit apa yang sudah kita berikan kepada orang lain. Tetapi Allah tidak seperti itu. Yakobus di sini dia memberikan nasihat kepada kita bahwa pencobaan yang kita alami itu saudara bukan untuk dilepaskan. Pencobaan itu bukan untuk dihindari. Tapi Yakobus bilang pencobaan itu harus kita hadapi. Dan untuk menghadapi pencobaan, kita harus meminta hikmat supaya kita bisa menjadi bahagia saat kita mengalami pencobaan itu. Hanya dengan hikmat yang daripada Tuhan, kita dapat merasakan kebahagiaan, sukacita ketika kita berada dalam pencobaan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, saya mengajak kita, mari kita renungkan akan hal ini. Bahwa ketika kita meminta hikmat daripada Allah, Allah tidak akan memberikan dengan gampang atau gratis. Nah, kalau kita minta hikmat dari Allah, Allah tidak akan beri dengan gampang atau gratis. Misalnya begini,
Kalau kita minta ikan kepada Allah, maka Allah tidak akan memberikan ikan. Sebab ketika Allah memberikan ikan, itu pemberian gratis. Itu pemberian yang gampang. Tapi kalau kita minta ikan dan Allah memberikan kita pancing, itu pemberian mengandung hikmat. Karena dengan pancing, kita akan berusaha untuk mencari ikan. Kita tidak akan menjadi anak-anak yang gampang, anak-anak yang mau enaknya saja. Tapi kita akan menjadi anak-anak yang bekerja keras, berusaha dengan hikmat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Demikian pula halnya dengan meminta hikmat, saudara. Dengan meminta hikmat, maka Allah akan memberi dengan cara mengizinkan kita menghadapi pencobaan. Jadi kalau kita minta hikmat dari Tuhan, kita siap untuk menghadapi pencobaan. Sebab dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan, kita dimampukan menghadapi setiap pencobaan hidup. Dengan hikmat yang Tuhan Allah berikan kepada saudara dan saya, saat kita menghadapi pencobaan, kita akan seperti baja atau kita akan seperti paku. Saudaraku, paku sekalipun dipukul terus menerus, paku itu akan tertancap ke dalam. Kita punya pengalaman bagaimana ya kita memukul paku pada kayu atau pada tembok. Ketika kita memukul terus menerus paku itu akan tertancap ke dalam. Begitulah caranya jika Allah memberikan hikmat kepada kita. Allah tidak akan memberinya dengan gampang atau dengan gratis, saudara. Tapi Allah akan mengizinkan kita menghadapi pencobaan dengan memakai hikmat yang Ia berikan. Dengan demikian, pencobaan yang kita alami tidak akan membuat kita menjadi terpuruk, saudara, tapi justru akan membuat kita menjadi berbahagia. Karena kita bisa menghadapi pencobaan, kita bisa mengalahkan pencobaan dengan hikmat yang Tuhan Allah anugerahkan kepada kita. Menghadapi badai seroja yang memporak-porandakan kehidupan kita, saya ajak kita mintalah hikmat daripada Tuhan, supaya kita diberikan kemampuan dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan, dapat memperbaiki yang rusak, dapat membangun kembali yang roboh, menata kembali kehidupan kita yang hancur. Kita hanya bisa merasakan itu apabila kita meminta hikmat daripada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sekali lagi, ini bisa saudara dan saya kita alami, kita rasakan kalau kita meminta hikmat daripada Allah. Tuhan Allah yang empunya firman memberkati kita saat kita mendengar dan juga melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Amin. Mari kita berdoa mensyukuri akan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Sumber Hikmat bagi kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar. Roh-Mu menolong kami agar dapat melakukannya ketika kami menghadapi pencobaan hidup. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan berbagai penderitaan, kesukaran, dan kesulitan hidup. Karuniakanlah hikmat-Mu kepada mereka ya Bapa, agar mereka menjadi kuat, mereka menjadi terhibur, tetap bersukacita dalam keadaan apapun, dan membuat mereka
dapat menghadapi akan setiap pergumulan-pergumulan hidup. Pimpinlah hidup kami, dan biarlah hidup kami boleh kami arahkan pada jalan dan kehendak Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudara yang kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kekuatan dan penghiburan Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memberkati saudara-saudaraku sekalian dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin.